selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Dadung Amuk penasaran sekali, pemuda yang diremehkannya ternyata bisa bikin dia meradang. Bagaimana kelanjutannya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Seperginya Dadung Amuk, pendekar mabuk tak dapat menahan tawa. Dia lepaskan tawa itu sambil sesekali menenggak tuaknya. Dengan modal cerita dari Nyai Betari Ayu, ternyata ia bisa mengusir Dadung Amuk pergi meninggalkan tanah Jawa. Pikir punya pikir, Dadung Amuk itu sebenarnya sama bodohnya dengan Singo Bodong. Singo Bodong, gumam Suto sendirian. Oh iya, aku hampir lupa dengan Singo Bodong. Seharusnya tadi kudesak Dadung Amuk agar mengaku sebagai Singo Bodong. Paling tidak, dia bisa jelaskan apa alasannya memakai Dadung Amuk dan memihak siluman 7 nyawa. Sayang sekali aku lupa. Orang itu pasti sudah pergi jauh ketika ku ancam dengan pukulan Chandra Badar. Suto juga ingat tentang Dewa Racun. Maka segera ia kembali ke pohon besar yang menyerupai payung raksasa itu. Ternyata di sana ia sudah ditunggu kedatangannya oleh 2 orang, yaitu Dewa Racun dan satu lagi, Singo Bodong. Mata Suto sedikit menyipit heran memperhatikan Singo Bodong berbaju hitam tanpa dikancingkan. Sebelum pendekar mabuk bicara, Dewa Racun sudah mendahului menyapanya. Dari mana saja kamu? Sejak tadi aku menunggu di sini bersama si orang besar ini. Tapi baru sekarang kau muncul. Suto masih memandang heran pada wajah Singo Bodong yang tampak tersenyum ceria. Tak ada rasa takut dan tegang sedikit pun. Dalam hatinya, Suto berucap kata, "Secepat itukah Dadung Amuk ganti pakaian? Secepat itukah dia lepaskan baju dan menyimpannya dengan rapi bersama tambangnya?" Dewa Racun ajukan tanya. "Suto, ada apa? Tadi sebenarnya di sini aku melihat ada bekas pertempuran. Lihat, pohon itu membekas hitam sekali, membentuk bayangan manusia. Tadi waktu ku tinggalkan, pohon itu tidak membekas bayangan apa-apa. Daun-daun juga rontok. Pasti ada pertarungan di sini." Suto tidak menjawab pertanyaan Dewa Racun. Ia bahkan bergegas menghampiri Singo Bodong yang tampak kegirangan mau diajak pergi itu. Singo Bodong sendiri ajukan tanya, "Aku sudah diizinkan pergi oleh ibu. Kita mau berangkat kapan? Sekarang." Tak ada jawaban yang keluar dari mulut pendekar mabuk. Tapi tangan pendekar mabuk segera tarik lengan Singo Bodong mendekati pohon lalu berkata, "Coba kau peluk pohon itu, pasti tempat yang hangus." "Apa-apa nih Suto? Lakukan saja kalau kau ingin ikut pergi denganku." Baik. Kau tak perlu bentak aku." Singo Bodong memeluk pohon tepat di bagian yang hangus oleh benturan tubuh Dadung Amuk tadi. Dan ternyata ukuran tubuh pas dengan bentuk bayangan manusia yang hangus di pohon itu. "Cocok, tak salah lagi nih."
Gumam pendekar mabuk membuat Dewa Racun dan Singo Bodong menatapnya penuh keheranan. Apa maksudmu, Suto? Tanya Dewa Racun. Aku habis bertarung dengan dia. Sambil pendekar mabuk menuding Singo Bodong yang dituding makin kerutkan dahi. Kau habis bertarung denganku? Hah? Mana mungkin? Kata Singo Bodong menyanggah. Aku tidak merasa bertarung denganmu. Jangan pura-pura ya. Ukuran tubuhmu cocok dengan ukuran bayangan hangus di pohon itu. Kau tadi yang menabrak pohon itu dengan kekuatan tenaga dalammu. Dewa Racun membantah. Tidak mungkin. Aku ada di rumahnya, menunggui dia mandi dan menimba air sumur. Aku disuguhkan singkong rebus dan diajak bercerita banyak oleh adik perempuannya. Saat kau ngobrol dengan adik perempuannya, itulah dia lolos dan menemuiku di sini. Belaga tidak mengenaliku. Tidak mungkin. Aku bicara dengan adik perempuannya di dekat sumur. Aku lihat dia menimba air. Tapi dia tadi kemari sebagai dadung amuk dan mengadu ilmu denganku. Lalu lari ke sana dan aku mengejarnya. Akhirnya dia kusuruh pulang pada ketuanya dan dia menurut. Dia pergi menghilang dari pandanganku. Lalu aku kemari dan dia sudah ada di sini. Tidak mungkin. Dia selalu bersama aku kok. Debat Dewa Racun. Sekarang ganti Dewa Racun yang membela Singo Bodong. Sedang yang dibela hanya bengang-bengong tak mengerti maksudnya. Singo Bodong tampak bingung memikirkan perdebatan itu. Dewa Racun segera mengajak pendekar mabuk menjauhi Singo Bodong yang berbicara secara kasak-kusuk. Apakah kau bertemu dadung amuk? Iya. Dia tidak kau desak untuk mengaku sebagai Singo Bodong. Dia tidak mau mengaku. Apakah tidak ada kemungkinan bahwa dia memang dadung amuk dan bukan Singo Bodong? Mengapa kau bertanya begitu? Sebab aku berani bersumpah dia sejak tadi bersamaku, tidak kemana-mana. Jangan-jangan dia punya ilmu sejenis seberang raga. Dirinya yang asli sebagai dadung amuk, orang lain atau makhluk lain dijadikan Singo Bodong. Seperti yang kau miliki itu. Iya. Dewa Racun diam, tanda tak bisa menjawab dengan pasti. Menurutnya, dugaan pendekar mabuk memang bisa saja terjadi. Tapi ilmu sejenis itu jarang dimiliki oleh tokoh persilatan. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki ilmu sejenis seberang raga. Apakah Singo Bodong termasuk orang dalam jenis tertentu? Entahlah. Yang jelas, Dewa Racun kembali mengikuti langkah Suto mendekati Singo Bodong. Singo Bodong, kata pendekar mabuk. Kau tahu, aku punya ilmu Chandra Badar. Sekarang juga akan kupukulkan tubuhmu ilmu Chandra Badar itu. Maksudnya, sekarang juga kau akan turunkan ilmu Chandra Badar kepada diriku? Boleh. Singo Bodong tampak kegirangan. Dewa Racun merasa heran sekali dengan sikap Suto. Bahkan ketika Suto menggerakkan tangannya merentang ke depan dan ke belakang dengan kaki kanan lurus ke belakang dan kaki kiri merendah, kepala dan badan ikut merendah. Dewa Racun cepat lompatkan diri dan hadang pukulan itu di depan Singo Bodong. Tahan, serunya. Apa maksudmu, Suto? Pendekar mabuk kendurkan ketegangannya, lalu hempaskan napas. Ia memandang Dewa Racun dengan dongkol. Lalu cepat ia tarik tangan Dewa Racun dan bisikan kata di tempat jauh dari Singo Bodong. Aku hanya ingin mengujinya, bodoh. Seharusnya kau biarkan aku berpura-pura melancarkan pukulan Chandra Badar. Sebab tadi dadung amuk ketakutan waktu ku ancam dengan pukulan itu. Tapi apakah kau benar-benar punya pukulan itu? Ya tidak, bodoh. Itu hanya pura-pura
untuk memancing dia. Kulihat dia tidak takut, malah salah duga dan kegirangan. Disangkanya kau mau masukkan ilmu Candrabada sebagai kekuatan di dirinya. Pusing sekali aku memikirkan keanehan ini. Sebentar lagi hari menjadi sore. Sebaiknya kita mendekati pantai. Kita tidur di sana. Baru esok paginya berangkat ke Pulau Serindu. Bagaimana dengan anak gajah itu? Tetapi ajak. Suto menuding Singo Bodong. Kau sendiri tadi yang usulkan begitu. Sekarang kau sendiri yang jadi ragu. Apa maumu sih sebenarnya, Suto? Baiklah. Aku yang usulkan, aku pula yang harus tanggung jawab. Kita berangkat sekarang. Singo Bodong tampak kegirangan ketika mengikuti langkah Suto dan Dewa Racun. Mereka menyusuri pantai untuk mencapai tempat yang disembunyikan perahu Dewa Racun. Bagaimana kelanjutannya? Perjalanan Singo Bodong yang mengikuti Suto Sinting alias pendekar mabuk dan Dewa Racun. Temukan keseruannya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.